Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga bisa berkumpul di kediaman Pak RW 004 Pak Purwanto dalam rangka santunan yatim dan juga doa Pak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati tentu tuan rumah, ya. Ini rumahnya Pak RW Pak Purwanto RW 004 beserta ibu, sekaligus tim Loreng Angel yang pakai baju hijau-hijau sesuai namanya ya, loreng itu kan hijau-hijau. Yang alhamdulillah hari ini melakukan aktivitas yang sangat baik sekali, aktivitas yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu menyantuni anak-anak yatim di sekitar rumah. Kemudian Ketua RT 011 ya, tapi beliau tidak hadir ya, tidak hadir. Kemudian hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada bulan Ramadan ini kita sudah memasuki hari yang ke-24. Nanti malam kita akan melaksanakan sholat tarawih yang ke-25. Berarti nanti malam ini malam-malam ganjil yang disabdakan oleh Rasulullah, jumpailah malam-malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir, terutama pada malam-malam ganjilnya. Dan nanti malam kita akan memasuki malam yang ke-25. Dan di antara keberkahan-keberkahan bulan Ramadan ini adalah banyaknya pahala yang dilipat gandakan. Maka salah satu amalan agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, salah satunya adalah kita berinfak, kita bersedekah. Dan kita sudah melakukan infak itu kepada anak-anak yatim. Bapak Ibu melihat menyantuni anak yatim ini bisa dua unsur pahala yang bisa kita dapat. Pertama, sedekah atau menyantuni anak yatim ini bisa bernilai zakat. Kalau yang kita santuni adalah anak-anak yatim yang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Yaitu sedekah itu adalah pertama kepada fuqara dan masakin. Berarti kalau kita bersedekah menyantuni anak yatim yang dia juga adalah seorang fakir miskin, maka kita mendapatkan pahala sedekah dan pahala zakat. Kemudian ditanya, Ustadz, boleh gak kita bersedekah kepada anak yatim yang kaya? Boleh, itu namanya pahala sedekah. Pahala infak itu tidak melihat status. Mau dia kaya, mau dia miskin, tetap kalau kita memberikan sesuatu akan mendapatkan pahala sedekah. Pahala sedekah itu kepada siapapun, ya. Tapi kalau zakat kepada orang-orang tertentu yang memang sudah digariskan dan ditentukan dalam Al-Quran. Berarti yang kita lakukan ini bisa mendapatkan dua pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentu melaksanakan santunan yatim di luar Ramadan, kita mendapatkan pahala yang besar dan salah satu amalan yang dicintai oleh Rasulullah. Maka bagaimana kalau kita melakukannya di bulan Ramadan?
tentu minimal banget asyru hasanat, akan dilipat gandakan dengan 10 kali kebaikan. Pahala nyantunin yatim banyak kebaikan, di bulan Ramadan dibalas minimal dengan 10 kali kebaikan, atau bisa berlipat ganda. Itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak banget masjid, komunitas-komunitas, kumpulan-perkumpulan yang mengadakan santunan yatim. Itu semata-mata untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan dan keberkahan doa yang mustajab dari adik-adik yatim. Ya, nanti saat saya berdoa, nanti tolong diaminkan doa-doanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu lahir sudah menjadi yatim. Rasulullah yatim pada saat kandungan Ibunda Aminah usia 6 bulan. Ayahnya Abdullah meninggal dunia. Dan begitu Nabi Muhammad lahir ke dunia, itu setelah 6 tahun ditinggal wafat oleh ibundanya Aminah. Ya. Jadi Rasulullah masih usia kecil sudah yatim piatu. Anak yatim itu bukan pilihan hidup ya. Masa ada saya pengen jadi anak yatim? Gak ada. Semua pengen mendapat kasih sayang ibu bapaknya secara utuh ya kan. Tapi inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun kalau disuruh milih pengennya ketemu sama bapaknya. Tapi takdir mengatakan usia masih dalam perut ya, masih dalam perut ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Sehingga Rasulullah kecil tidak melihat bapaknya sama sekali. Nah, inilah yang menjadi kekuatan mental. Rasulullah punya kekuatan mental yang hanya diasuh oleh ibundanya, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan diasuh lagi oleh pamannya Abu Thalib. Diasuh oleh saudara-saudara sekitarnya. Sehingga ini yang menempa jiwa Rasulullah. Maka ketika Rasulullah sudah dewasa, ada hadis yang sangat populer yang biasa kita sampaikan, ana wa kafilul yatimi hakadza fil jannah. Jadi Rasulullah tahu benar betapa menyedihkannya jadi anak yatim itu, tidak bisa mendapat kasih sayang dari ayah. Sedih, Rasulullah itu sedih. Rasulullah itu juga pengen dapat kasih sayang, tapi takdir Allah tidak bisa tertolak. Makanya ana wa kafilul yatimi hakadza, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu di surga seperti ini, seperti asbabah wal wusta, antara jari telunjuk dan jari tengah, wa faraja bainahuma, dan Rasulullah agak merenggangkan keduanya ya, tidak terlalu rapat juga tapi juga tidak terlalu jauh, bahkan ada di tengah-tengahnya. Ini menandakan apa? Bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa, menjalankan rukun iman dan rukun Islamnya, kemudian dia menyantuni anak yatim, dan dia adalah orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Siapa sih yang mau masuk neraka? Kan gak ada yang mau. Tapi kebanyakan kita justru mengamalkan amalan-amalan yang membuat neraka. Orang-orang yang di luar sana yang tidak mau sholat, tidak mau bersedekah, tidak mau beramal soleh, maka sesungguhnya dia telah melakukan amal-amal yang bakal membuat dia masuk neraka. Nah, kita yang ada di sini, kita dengan penuh kelembutan hati, kita penuh dengan keimanan pada Allah, tidak memikirkan diri sendiri, tapi justru kita memikirkan orang-orang lain, kita memikirkan warga, kita memikirkan fakir miskin yang ada di sekitar kita, kita memberikan makanan. Ya. Iklan ya. Kalau pas, saya kepencet kayaknya nih, kepencet tombolnya nih. Agak naikkan deh. Orang-orang yang berbaik hati, dia sudah selesai dengan dirinya, dia sudah selesai dengan keluarganya, sehingga hidupnya dipenuhi dengan kebaikan kepada orang lain, maka itulah amalan-amalan yang dicintai oleh Rasulullah.
it'amul miskin, memberikan makan kepada orang miskin. Itu berulang kali disebutkan dalam Al-Quran adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah selesai dengan ibadahnya. Tentu rukun iman, rukun Islamnya sudah dijalankan duluan, karena itu syarat ya. Kemudian dia tambah menjadi it'amul yatim wa it'amul miskin. Dia memberikan makan kepada anak yatim dan memberikan makan kepada orang miskin. Maka dialah orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang banyak pertanyaan, Ustadz, lebih baik sholat atau memberikan makan pada orang miskin? Bapak Ibu jangan pernah membandingkan amalan wajib dengan amalan wajib. Ini pertanyaannya aja udah salah ya. Penting mana berbakti pada orang tua atau memberikan makan kepada fakir miskin? Itu kan dua-duanya perkara wajib. Jadi jangan pernah membandingkan dua perkara wajib. Karena lakukan aja semuanya. Kenapa harus dipilih-pilih? Ya. Kemudian makanya dalam surat Lahab, ya, dalam surat alam alam taro, bukan alam taro, satu lagi apa? Alam Nasrah. Alam nasroh, bukan, satu lagi aro'aita ladzi yukadzibu biddin. Ini kebanyakan alam di kepala. Alam nasroh, alam taro. Aro'aita ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Kenapa sih ayat ini menggambarkan menghardik anak yatim? Karena anak-anak yatim itu apa ya, kesannya kotor ya, tidak ada yang merawat gitu. Kalau ada ibu bapaknya kan mau keluar rambut sisir, pakai baju disetrika, pakai baju yang baru yang rapi. Kalau anak yatim kebanyakan ya, tidak semua, kadang rambutnya tidak disisir karena nggak ada yang merhatiin, bajunya kok sama setiap tahunnya, nggak ada yang beliin, bajunya belum diserikain, nggak ada yang nyetrikain. Makanya ketika kita bertemu dengan anak yatim yang seperti ini, jangan pernah ada terbersit dalam hati kita untuk menghardik mereka. Justru kita harus membantu ya dalam pikiran kita. Dan juga wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan jangan pelit-pelit memberikan makan kepada orang miskin. Bapak Ibu, ketika kita sudah kenyang, makanan masih banyak, apa yang harus kita lakukan? Bagi sama tetangga. Jangan sampai kita punya makanan banyak sementara tetangga kita kelaparan. Nah itu hati-hati, nanti ketika di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya kalau beli makan secukupnya, kalau beli makan dihabisin. Kalau nggak sanggup makan banyak, yang ngambilnya dikit aja. Kapan ini makanan mubazir ini biasa kita temukan? Saat pesta, orang kawinan, makan enak banget nih, ngambil semuanya diambil. Ada 8 lauk dalam piring kita, akhirnya nggak habis. Ya, kekenyangan, dulu sudah begak. Ya makanya kalau ngambil makan, dikira-kira perut kita semana, ya. Jangan sampai kita makan dan menyisakan makanan. Ini adalah ancaman dari Allah. Innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Orang-orang yang mubazir itu temannya setan. Begitupun saat kita punya harta banyak, diendepin, nggak pernah dipakai, yang dipikirin keluarganya. Ketika datang orang, Bu RT-nya datang, biasa Bu RT datang keliling, tolong minta bantuan buat santunan yatim, bilangnya nggak ada, padahal duitnya banyak. Datang Bu RT, ini buat masjid, dikasihnya 5.000, padahal dia kalau belanja jutaan, ya. Inilah yang menjadi dilema dalam masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus punya manajemen keuangan dengan baik. Tentu harta yang kita bawa bukanlah harta yang kita pakai untuk diri kita. Harta yang bermanfaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harta yang diinfakkan. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kahabbah. Orang yang
sedekahkan, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu batang kemudian dia punya banyak cabang sehingga sampai 700 cabang. Nah, orang yang bersedekah itu bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali kebaikan sampai dengan 700 kebaikan. Itu tergantung dari niat tulus ikhlas kita saat memberikan. Dan saat kita memberikan jangan sampai ada terbesit dalam hati kita manna wala adza. Kita kalau ngasih itu ikhlas, jangan ada manna, jangan ada adza, jangan ada menyakiti, jangan pakai syarat. Orang sedekah pakai syarat. Waduh, ini yang menjadi amalan-amalan para orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan-pimpinan daerah. Ngasih sumbangan dengan syarat. Ini saya kasih uang, tapi dengan syarat pajang foto saya. Saya pengen ngasih nyumbang karpet, tapi tolong disebut-sebut nama saya. Ini makanya sumbangan dengan syarat-syarat. Boleh gak sumbangan dengan syarat? Dalam Al-Quran ya jangan. Kalau mau sumbang ya ikhlas lillahi ta'ala. Jangan pakai syarat ya. Nanti sebut atau kalau minta doa boleh ya. Kalau minta doa boleh. Nanti tolong doain saya, itu boleh karena dua-duanya Islami. Nah, kalau minta syarat pajang foto, nanti terima kasih, bikin video, bikin apa ya, kalau syaratnya kalau nggak dipenuhi syaratnya tidak diberikan, nah ini kan menjadi dilema juga buat kita. Kita butuh, tapi dalam satu sisi ada ketidakikhlasan dari orang-orang yang memberikan. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada satu kisah menarik pada saat Rasulullah sudah berada di kota Madinah. Rasulullah sedang berjalan-jalan mengelilingi kota Madinah. Di situ dia melihat, Rasulullah melihat ada anak kecil. Ya, saat lagi main, banyak orang main, tiba-tiba ada anak kecil di pojokan nangis. Ya Allah, ada di pojokan nangis. Kemudian Rasulullah berkata, man bakal yatim ihtazal arsh wa wasi'an nar liman abkahu wa wasi'al jannah liman abhakahu. Wahai anak kecil, kenapa kamu menangis? Sesungguhnya tangisanmu itu mengguncang arsh. Man bakal yatim, siapa yang membuat anak yatim nangis? Ihtazal arsh, langit bergetar. Rasulullah kan punya penglihatan gaib, jadi bergetarnya arsh itu beliau tahu. Wa wasi'an nar liman abkahu, maka orang-orang yang membuat kamu menangis, maka neraka terbuka lebar untuknya. Wa wasi'al jannah liman abkahahu, dan orang yang membuat kamu tertawa, orang yang membuat kamu tersenyum, Allah bukakan pintu surga yang lebar-lebar. Itu hadis. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai anakku, kenapa engkau menangis? Kata anaknya, ya rajul. Ini kan anaknya belum tahu kalau yang berbicara itu Rasulullah. Ya rajul, wahai bapak, sesungguhnya bapak saya telah syahid, telah meninggal dunia di jalan Allah, berperang bersama Rasulullah. Ini belum tahu nih kalau yang nanya ini Rasulullah. Kemudian saya tidak ada yang merawat, ibu saya sudah nikah lagi dengan lelaki lain, harta yang ditinggal oleh ayah saya telah diambil oleh ayah tiri saya dan saya dibuang. Wah, na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah bersedih hati, ya wahai anakku, bagaimana kalau aku sekarang mulai saat ini menjadi ayahmu? Senangkah engkau? Senang. Bagaimana kalau Aisyah menjadi ibumu? Senang gak? Senang. Bagaimana kalau Fatimah menjadi saudaramu? Senang gak? Senang. Anak ini baru ingat, Aisyah, Fatimah. Wa anta Rasulullah. Apakah engkau Rasulullah? Ya, saya adalah Rasulullah. Maka aku adalah orang-orang yang paling bahagia di dunia ini ya Rasulullah. Anak itu langsung loncat kesenangan bahagia. Ternyata diangkat anak oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak itu dibawa oleh keluarga, ya, dimasuk ke dalam rumah baginda Rasulullah, dikasih makanan, dikasih pakaian. Kemudian anak itu balik lagi ke orang-orang yang tadi sedang main. Dengan menggandeng dan begitu bangganya anak itu berkata, ya sohibi, wahai teman-teman, nih lihat, saya sudah punya ayah baru, saya sudah punya bapak baru,
dan nggak tanggung-tanggung, bapak saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu saya adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan saudara saya adalah Fatimah Az-Zahra. Itu anak-anak yang tadi ngeledekin dia, langsung malah mereka yang iri, malah mereka yang cemburu. Ya Allah, saya menyesal kenapa anak tadi kita perlakukan tidak baik. Kalau tahu begini kan saya aja yang jadi anaknya Rasul. Jadi rebutan pengen jadi anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menjadi senang, bahagia. Dan ketika Rasulullah wafat, bertahun-tahun kemudian Rasulullah wafat, anak itu nangis lagi. Ya Allah, saya menjadi yatim 2 kali. Setelah pertama ayah kandung saya meninggal, yang kedua ayah sambung saya baginda Rasulullah meninggal. Kemudian lewatlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa kamu menangis? Saya ini anak angkatnya Rasulullah dan hari ini Rasulullah sudah wafat. Maka Abu Bakar secara senyum, ya udah kalau begitu kamu jadi anak angkat saya. Wah, seneng double 2 kali lipat. Jadi anaknya Rasulullah, jadi anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ini anak yang paling beruntung di dunia. Coba. Jadi anak angkat Nabi, jadi angkat khalifah pertama umat Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dalam Al-Qur'an menyantuni anak yatim itu menjadi hal yang disandingkan dengan menyembah Allah dan berbakti pada orang tua. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Kemudian berbaktilah kepada ibu bapakmu. Kemudian silaturahimlah, berbaiklah kepada keluargamu, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, berbuat baiklah kepada orang-orang miskin, berbuat baiklah kepada tetangga-tetanggamu semuanya, yang dekat maupun yang jauh. Itulah perintah dalam Al-Quran. Maka kita jangan pernah senang dengan ibadah kita. Kita puas dengan sholat tahajud kita puas dengan duha kita, kemudian kita sombong di hadapan manusia. Sesungguhnya Allah tidak melihat hati orang-orang yang seperti itu. Allah tidak peduli dengan ibadah-ibadah orang yang seperti itu. Karena sesungguhnya ibadah akan melahirkan orang-orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Ibadah itu tujuannya agar hati kita, jiwa kita menjadi kasih kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan. Maka Rasulullah mengingatkan pada kita, ayuhibbu atuhibbu antalina qalbak. Maukah engkau punya hati yang lemah lembut? Atuhibbu antadraka hajatak. Maukah engkau dipenuhi semua hajat-hajat dan keinginanmu? Irhamal yatama, sayangilah anak-anak yatim. Wamsah ra'sahu, dan usaplah kepala mereka, dan penuhi semua hajat-hajat mereka. Waqdi hajatahum, penuhi semua hajat-hajat mereka. Maka engkau akan lemah lembut hatimu, dan Allah akan memenuhi dan mengabulkan semua doa-doamu. Maka menyantuni anak yatim ini bukan semata-mata buat mereka. Mereka senang pasti. Tapi menyantuni anak yatim itu buat diri kita. Buat kita orang-orang yang menginfakkan untuk menyantuni mereka. Karena kita butuh doa-doa mereka. Kita butuh syafaat dari baginda Rasulullah. Kita butuh hidayah dari Allah. Kita butuh doa-doa dari baginda Rasulullah, yaitu ditenangkan hatinya dan dipenuhi hajat-hajatnya. Bu, ini jam berapa ya? Saya biasa ceramah ke 3 jam loh. Saya kalau nggak dikasih kode, saya bisa sampai 3 jam kelewat, Pak. Sampai ajan. Nyalain lampu. Ini biar muka saya kelihatan ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menyantuni anak yatim ini bukan sekedar kita memberikan amplop kemudian kita lupa. Ya. Kita menyantuni anak yatim itu harus lebih dalam lagi, yaitu kita penuhi segala hajat-hajat kebutuhan mereka. Kalau bisa mah, mereka ini masih sekolah, butuh tas kita kasih tas, ada baju kita kasih baju, ada sepatu mereka butuh sepatu kita penuhi sepatunya. Amin. Amin. Ya. Kadang orang tuanya mungkin sibuk dengan kebutuhan wajibnya, sandang pangannya, kita penuhi kebutuhan yang tersiernya, kebutuhan tambahannya, sehingga mereka pun senang. Sebagaimana tadi yang telah saya sebutkan, fal jannah wa wasi'a liman adhaka, maka surga itu akan terbuka lebar bagi orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim. Anak-anak yatim hari ini senang gak? Senang, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Ramadan ada berapa tempat? Kemarin di Istiqomah, hari ini tadi pagi di Istiqomah. Besok di rumahnya Bu Fitri, mantan itu camat. Ya. Nanti di mana lagi, alhamdulillah. Inilah berkah bulan Ramadan. Ya. Saya juga akan menyantuni dari Masjid Al-Ikhlas, juga akan menyantuni yatim, tapi masih rapat, masih belum dipastikan waktunya. Nanti kita tentukan orang-orangnya. Nanti kita akan undang ya Bapak Ibu sekalian juga yang ada di sini. Dan kemarin juga dari sekolah kita terus menyantuni anak yatim dari sekolah saya. Jadi ada beberapa momentum ya. Masjid-masjid, sekolah-sekolah, komunitas semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua dalam rangka kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Pas banget malam nanti adalah malam-malam ganjil. Oleh karena itu berkah dari anak-anak yatim. Kamu ini doanya dikabul ya. Jadi doanya harus yang baik-baik ya. Maka nanti kita akan berdoa bersama dalam kebaikan untuk terutama untuk warga RT 11 ya, dan khususnya untuk warga RW 004 yang lebih besar. Doa kali Bu ya. Udah mulai ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna rahmatal aitam wa it'amat ta'am. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rizki yang berlimpah ya Allah, untuk kami bisa menyantuni anak-anak yatim, untuk kami bisa memberi makan kepada fakir miskin, agar kami bisa menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang banyak bersyukur atas segala nikmat-Mu. Jadikanlah lidah kami lidah yang banyak berzikir menyebut nama-Mu. Jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang mudah dalam beribadah padamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma qawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin akhlaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, panjangkan usia kami. Ya Allah, sehatkan badan kami. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya iman. Terangi hati kami dengan cahaya Islam. Perbaiki akhlak dan budi pekerti kami ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami kepada kebaikan-kebaikan. Jauhkanlah kami dari segala dosa dan kemaksiatan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna.
Ya Allah, perbaiki urusan agama kami, karena itu adalah pokok urusan kami. Ya Allah, perbaiki urusan dunia kami, karena disinilah kami mencari rizki. Ya Allah, mudahkan urusan akhirat kami, karena ke surgalah kami akan kembali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ya Allah. Dosa masa lalu maupun dosa saat ini, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, turunkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Semua yang hadir di sini, ya Allah. Semua yang hadir di sini, ya Allah. Berikanlah kami kasih sayang-Mu, ya Allah. Bimbing kami menuju jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Bimbing kami menuju jalan syariat Islam yang sempurna, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam beribadah, mudahkanlah kami dalam menjalankan seluruh ajaran-ajaran-Mu, dan mudahkan kami menjauhi segala larangan-larangan-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, mudahkanlah urusan dunia kami, berikanlah kebaikan-kebaikan di dunia kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan-kemudahan untuk di akhirat kami. Jauhilah kami dari siksa api neraka, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.